上には鬼が出るそうでね。なら Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Admin harap kalian semuanya selalu baik-baik saja. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film baru yang tidak kalah brutal dari film sebelumnya. Dan sudah pasti tidak pakai sensor. Sebagai gambaran, film kali ini akan menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran paling ditakuti yang harus menyaksikan sebuah tragedi, yaitu pembunuhan keluarga kecilnya sendiri. Lalu demi bisa untuk membalaskan dendam keluarganya, si pria melakukan pembunuhan massal untuk bisa memburu pembunuh dari keluarganya. Bagaimana teman-teman semuanya? Sudahkah kalian penasaran? Kalau begitu langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Namun sebelum itu, silakan teman-teman semuanya subscribe dan juga like biar admin makin semangat untuk membuat videonya. Cerita ini dibuka di sebuah kota bernama kota Shinjo. Terlihat seorang bos Yakuza yang sedang mendengarkan pesan kliennya dari anak buahnya sendiri bernama Kaneko. Rupanya si klien menitipkan pesan kepada bos Yakuza untuk memutuskan hubungan kerjasama mereka. Kemudian meminta bos Yakuza untuk berhenti menindas orang-orang di kota Shinjo. Kalau tidak, maka kota Shinjo dan sejarahnya akan melawan balik. Mendengar pesan tersebut, bos Yakuza yang marah kemudian melampiaskan kekesalannya kepada Kaneko dengan cara merobek pipinya sampai robek, tentu saja. Namun tanpa si bos Yakuza sadari, di luar seorang pria bernama Sakata sedang membantai semua anggota Yakuza secara diam-diam. Hingga ketika si bos menyadari pembantaian itu, dia pun segera dievakuasi oleh anak buahnya. Ketika si bos akan kabur menggunakan mobil, ternyata sopirnya juga sudah dihabisi oleh Sakata. Sakata sendiri terlihat sudah selesai untuk membantai semua keroco Yakuza. Dan ketika akan pergi keluar mengejar si bos, Sakata kemudian dihadang oleh tangan kanan bos Yakuza yang membuat perkelahian antar keduanya pun terjadi. Tentu saja perkelahian itu berat sebelah sampai membuat si tangan kanan kehilangan tangan kanannya sendiri. Sementara Kaneko sendiri terlihat sedang bersembunyi. Sakata kemudian pergi untuk menghadapi bos Yakuza dan langsung mengeksekusinya. Kemudian setelah sudah selesai bekerja, rekan Sakata yaitu Fujita kemudian datang untuk menjemputnya. Ternyata pembantaian tadi merupakan pekerjaan terakhir dari Sakata sebagai seorang pembunuh bayaran. Hal ini dikarenakan dia ingin pensiun dan hidup normal bersama keluarga kecilnya. Singkat waktu setelah itu terlihat Sakata yang sudah pulang ke rumah dan disambut oleh anaknya Ryo dan juga istrinya bernama Aoi. Sakata juga mengabari Aoi kalau dia sudahlah pensiun sebagai seorang pembunuh bayaran dan dia akan mencari pekerjaan baru di esok hari. Lalu setelah itu Sakata pun pergi untuk membersihkan badannya yang sudah penuh banyak luka. Namun Sakata menjadi panik ketika dia mendengar teriakan dari Ryo. Lalu ketika pergi untuk mengecek, ternyata anak dan juga istrinya sudah disekap oleh 5 orang bertopeng iblis yang disebut sebagai kelompok Kimengumi. Dengan cepat, Sakata mencoba untuk membebaskan Ryo, namun dia langsung dilumpuhkan. Si pemimpin kelompok yang dipanggil dengan sebutan Master dengan menggunakan topeng iblis bertanduk 2
Dia kemudian menjelaskan kalau mereka adalah orang yang menyewa Sakata untuk bisa membersihkan Yakuza sebelumnya. Dan mulai kini mereka akan menjalankan semua hal di kota Shinjo untuk bisa memajukan kota itu. Namun karena Sakata ingin untuk berhenti menjadi pembunuh bayaran, maka mereka juga akan melenyapkan Sakata. Salah satu pria bertopeng juga langsung menghabisi Aoi. Sementara Sakata yang masih mencoba untuk melawan, dia pun dibuat lemas ketika si Master menembak Ryo sampai tertidur pulas. Si Master yang kebanyakan mendengar dongeng kemudian menceritakan kalau ada sebuah legenda di kota Shinjo tentang sesosok iblis yang akan merasuki seseorang setiap 50 tahun sekali untuk bisa melakukan pembunuhan massal. Dan karena itulah tugas dari para pria bertopeng ini adalah untuk melenyapkan semua kejahatan di kota Shinjo demi bisa mendamaikan kota itu. Dan sebagai antisipasi, mereka juga akan membunuh Sakata karena dia anggap sebagai iblis tersebut. Sebelum dibunuh, Sakata mengatakan kalau dia akan membalaskan dendamnya kepada semua anggota kelompok. Dan pada akhirnya, 12 tahun pun akhirnya berlalu dan memperlihatkan Fujita yang pergi untuk menjemput Sakata. Karena ternyata dalam insiden sebelumnya, tembakan dari si Master tidak mengenai area vital. Namun karena hal itu juga kini Sakata harus menjadi lumpuh permanen karena sarafnya juga sudah rusak oleh peluru. Ya kira-kira seperti itu. Cerita kemudian memperlihatkan wali kota Shinjo bernama Sunohara yang sedang diwawancarai mengenai kinerjanya yang dinilai sangatlah hebat karena dia bisa membuat kota Shinjo menjadi kota yang makmur dan maju ketika dirinya menjabat. Mendengar dirinya dipuji, Sunohara hanya tertawa dan menjelaskan kalau dia ingin meningkatkan kemajuan kota Shinjo lebih maju lagi bahkan sampai ke manca internasional. Hal itu pun ditunjukkan dengan dia yang akan membuat sebuah distrik yang akan menyediakan semua kebutuhan masyarakat secara lengkap, mulai dari tempat belanja, bioskop, bahkan sampai sebuah kasino. Dan distrik itu bernama Distrik Mahoroba. Setelah itu, seorang jurnalis bernama Kamiyama kemudian bertanya tentang kasus orang hilang yang banyak terjadi selama Sunohara menjabat sebagai wali kota. Dan dari hasil investigasi pribadinya, dia menemukan kemungkinan kalau kasus tersebut memiliki kaitan dengan pembangunan distrik Mahoroba. Hal ini dikarenakan salah satu orang yang hilang adalah pemimpin kelompok yang menolak pembangunan distrik Mahoroba. Akan tetapi Sunohara membantah dengan bilang kalau apa yang Kamiyama katakan tidaklah memiliki bukti. Hal itu juga dikarenakan kepolisian sendiri tidaklah membuat pernyataan tentang adanya kasus orang hilang yang melibatkan Mahoroba. Sementara itu, terlihat Sakata yang diantar oleh Fujita ke sebuah tempat tinggal kecil dan dia akan dirawat oleh seorang asisten Fujita yang akan kita panggil sebagai Tono. Singkat waktu ketika sudah malam hari, ketika Tono sedang membawa Sakata untuk jalan-jalan, mendadak seorang pria muncul dan langsung menikam Sakata. Dan ternyata pria tersebut adalah tangan kanan Yakuza yang tangannya dipotong oleh Sakata sebelumnya. Akan tetapi setelah mengetahui kalau Sakata sekarang lumpuh dan bahkan tidak bisa untuk bergerak, si pria pun kemudian menjadi kecewa dan pergi meninggalkan Sakata. Cerita kemudian berganti memperlihatkan Kamiyama yang sedang mengumpulkan informasi tentang kelompok Kimengumi dari Kaneko. Kaneko juga memberikan informasi kalau kemakmuran dari kota Shinjo ini berasal dari uang kejahatan kelompok Kimengumi seperti jual beli narkoba dan juga penjualan manusia. Akan tetapi ketika sedang berbincang, mendadak mereka berdua melihat anggota dari Kimengumi yang menggunakan topeng iblis merah dan seketika Kaneko lalu disuruh untuk melakukan bundir supaya mereka tidak menyakiti keluarganya.
Dan dengan terpaksa, Kaneko pun akhirnya melakukan bundir. Kemudian si pria bertopeng iblis tua juga mendapatkan kabar tentang Sakata yang masihlah hidup dan sekarang dirawat di rumah sakit. Cerita pun kemudian berganti memperlihatkan Sakata yang sedang dirawat dan juga dijaga oleh 2 orang polisi. Tak lama kemudian datanglah seorang kapten polisi yang kemudian memberikan uang kepada kedua polisi itu, lalu menyuruh mereka berdua untuk pergi membeli kopi tiam. Si kapten kemudian masuk dan menunjukkan dirinya kepada Sakata. Yang ternyata si kapten adalah anggota Kimengumi bertopeng iblis tua. Si kapten lalu mengatakan kalau alasan Sakata masihlah hidup dikarenakan dulu master mereka yang membiarkan Sakata untuk hidup. Namun kali ini si kapten akan menghabisi Sakata. Akan tetapi Sakata yang melihat pembunuh dari keluarganya berada tepat di depan matanya sendiri. Dengan sekuat tenaga Sakata berusaha untuk menggerakkan badannya dan mencoba menghabisi si kapten. Sampai akhirnya tak lama kemudian kedua polisi sebelumnya pun datang dan sempat terkejut melihat si kapten yang mencoba untuk membunuh Sakata. Namun ketika kedua polisi itu mengembalikan Sakata ke posisi semula secara tiba-tiba, sialnya lagi kejadian itu ternyata dilihat oleh seorang dokter yang tentu saja untuk bisa menghilangkan saksi. Si kapten dan juga polisi tersebut langsung menghabisi si dokter. Tak lama kemudian Sakata kembali bangkit dan langsung melakukan perlawanan. Walaupun masih dalam keadaan setengah lumpuh, Sakata berhasil untuk menghabisi si polisi dan juga si kapten dengan cara yang sedikit manusiawi. Di saat yang sama, Fujita dan juga Tono pun akhirnya datang. Mereka berdua dibuat terkejut dengan kematian polisi, ditambah ketika mereka melihat Sakata yang kini kembali pulih. Cerita setelah itu berganti di sebuah tempat pembuangan sampah yang ternyata merupakan kamuflase dari tempat produksi narkoba milik salah satu anggota Kimengumi bertopeng iblis tanduk 1 bernama Takimoto. Terlihat Takimoto yang sedang berbincang via telepon dengan rekannya sesama anggota Kimengumi bertopeng rubah yang bernama, kita panggil saja rubah, yang bertugas untuk melakukan penjualan manusia, khususnya wanita muda. Mereka ternyata sedang membicarakan tentang Sakata yang kembali muncul untuk memburu mereka. Dan bahkan Sakata juga sudah berhasil untuk menghabisi salah satu anggota Kimengumi. Siapa lagi kalau bukan si kapten polisi. Kemudian setelah tahu kalau Sakata sedang bersama dengan Fujita, Takemoto pun langsung saja menghubungi Fujita dan menyuruhnya untuk membunuh Sakata. Dan ternyata Fujita lah orang yang sudah memberikan informasi tentang Sakata kepada kelompok Kimengumi. Dan bantuan yang diberikan oleh Fujita selama ini kepada Sakata semata-mata sebagai bentuk dari penyesalannya yang telah menyebabkan keluarga Sakata terbunuh. Sementara itu cerita berganti memperlihatkan Master yang diberitahu oleh anggota Kimengumi bertopeng iblis merah kalau Sakata si iblis sudahlah bangkit dan sudah membunuh si kapten. Mendengar hal itu si Master hanya tertawa dan kemudian melakukan ritual bersama dengan iblis merah. Setelah itu cerita kemudian memperlihatkan Fujita dan juga Tono yang mendatangi tempat Takemoto untuk menyerahkan mayat dari Sakata seperti permintaan Takemoto tadi. Setelah memastikan kalau itu memang mayat dari Sakata, anak buah Takemoto lalu membuang mayat Sakata untuk bisa dihancurkan. Akan tetapi rupanya Fujita sudah bekerja sama dengan Sakata dan Sakata kemudian keluar untuk melakukan pembantaian kepada semua anak buahnya Takemoto. Kemudian anak buah Takemoto yang mendapatkan informasi kalau Sakata masihlah hidup, dia pun diperintahkan untuk menghabisi Fujita dan juga Tono.
Beruntungnya Fujita masihlah berhasil selamat dan menghabisi anak buah Takemoto itu. Sakata sendiri terlihat sedang membabi buta dengan melawan semua anak buah Takemoto. Setelah cukup puas untuk menggunakan tangannya, Sakata kemudian lanjut menggunakan senjata api dan juga pisau. Walaupun sempat terkena beberapa pukulan, bahkan terjatuh dari tangga, Sakata kembali untuk melakukan perlawanan dan lanjut menghabisi semua orang yang dia temui. Ketika sudah selesai, Sakata kemudian melihat Takemoto yang sudah berada di luar bangunan sembari tertawa. Kemudian dengan nekat, Takemoto meledakkan Sakata bersama dengan gedungnya serta semua anak buahnya di dalam. Takemoto kemudian menelpon master untuk mengabarkan keberhasilannya untuk menghabisi Sakata. Namun dia kembali dibuat terkejut ketika dia melihat ternyata Sakata yang masihlah hidup. Lalu saat akan menembak, beruntungnya Fujita muncul dan langsung menabrak Takemoto. Fujita dengan sisa tenaganya kemudian mengatakan kebenaran kalau dialah orang yang sudah memberikan informasi kepada Kimengumi sehingga membuat keluarga Takemoto terbunuh. Dan tanpa banyak berbicara, Sakata langsung menembak mati Fujita di tempat. Setelah itu, Sakata kemudian menyekap Takemoto dan terus memukulinya. Tak lama kemudian master menelpon Takemoto dan telepon tersebut diangkat oleh Sakata. Mengetahui Sakata yang sedang menyandra Takemoto, si master yang ternyata adalah wali kota Sunohara, kemudian menyuruh Sakata untuk melepaskan Takemoto. Kalau tidak maka anaknya Ryo akan dihabisi. Yaps, benar saja. Anak dari Sakata yang sebelumnya ditembak di awal film ternyata masihlah hidup dan kini sedang dirawat oleh anggota bertopeng rubah. Mendengar kalau putrinya ternyata masihlah hidup, Sakata tidaklah pusing dan kembali menghajar Takemoto sampai tewas. Dan benar saja, kini terlihat Ryo yang sudahlah beranjak remaja dan dirawat oleh si rubah yang berpura-pura sebagai ayah kandungnya dengan tujuan untuk mencicipi Ryo saat Ryo sudahlah matang. Setelah itu, terlihat Sakata yang pergi untuk menemui seorang informan polisi bernama Takigawa. Sakata kemudian menanyakan informasi tentang anaknya Ryo. Takigawa kemudian memberikan informasi tentang lokasi kediaman rubah yang selama ini mengasuh Ryo. Dan tanpa pikir panjang, Sakata kemudian pergi ke lokasi. Lalu sesampainya di lokasi, dengan brutal Sakata menghabisi para penjaga dan pergi untuk mencari keberadaan Ryo. Ryo sendiri terlihat bersembunyi sampai ketika si rubah muncul. Si rubah pun langsung saja berpura-pura lemah dan hanya menerima pukulan dari Sakata untuk membuat Ryo semakin benci dengan ayahnya sendiri. Sampai akhirnya Ryo pun muncul dan mengancam akan memanah Sakata karena dia tidak mengenali Sakata sebagai ayah kandungnya yang pada akhirnya beruntungnya Sakata diselamatkan oleh Takigawa, sementara Ryo sendiri dibawa pergi oleh iblis merah. Kemudian ketika sedang beristirahat, Takigawa pun ditelepon oleh Sunohara yang meminta untuk berbicara dengan Sakata. Sunohara kemudian menyuruh Sakata untuk datang ke kompleks Mahoroba agar bisa menyelamatkan putrinya. Setelah mendengar hal itu, Sakata dan juga Takemoto kemudian pergi ke markas Sakata yang berisikan semua perlengkapan membunuhnya Sakata. Sakata pun kemudian mengambil senjata khasnya, yaitu sebilah golok, kemudian mengambil jaket dan juga mobil andalannya. Kemudian dengan epiknya, mereka berdua langsung tancap gas menuju kompleks Mahoroba. Sementara itu terlihatlah rubah dan juga si iblis merah yang sudah bersiap untuk menyambut kedatangan dari Sakata. Sakata sendiri terlihat mengelabui penjaga di luar gedung dengan mobil kosong. Sementara Sakata masuk dan mulai melakukan pembantaian massal dengan hanya bermodalkan satu buah golok yang dirantai di tangannya.
Ketika Sakata sudah selesai menghabisi musuh di lantai pertama, dia pun kembali dihadapkan dengan puluhan musuh bersenjata lengkap. Dan pembantaian kedua pun akhirnya berlangsung di tangga. Setelah menghabisi para keronco, Sakata kembali dihadapkan dengan si rubah yang sok-sokan melawan Sakata menggunakan pisau. Lalu karena si rubah terus-terusan berbicara mesum tentang Ryo, hal itu pun membuat Sakata menjadi marah dan langsung balik untuk menyerangnya. いい体になってきたってね。ああもう。Setelah selesai dengan si rubah, Sakata kemudian pergi untuk menaiki lift ke lantai paling ujung. Namun lagi-lagi Sakata harus menghadapi, ya pokoknya banyak sekali musuh. Setelah itu, Sakata akhirnya berhasil untuk menemukan Ryo. Sakata pun kemudian mengatakan kepada Ryo kalau dia adalah ayah kandungnya Ryo. Namun Ryo tidaklah ingat apa-apa dan mendadak. お父ちゃんが。 Kemudian ketika tersadar, ternyata Sakata sudah ditahan dengan Ryo yang juga ditawan. Sonohara di situ sempat mengancam dengan akan memenggal kepalanya Ryo. Sonohara juga menjelaskan tujuannya yaitu membangun kota Shinjo menjadi kota yang makmur dengan cara apapun, walaupun caranya tersebut salah. Dan dia juga tidak akan segan-segan untuk bisa menghabisi semua orang yang menghalangi jalannya itu. Selain itu, Sonohara yang tergila-gila dengan legenda iblis, dia pun menganggap kalau Sakata sudah dirasuki oleh iblis dan dia berencana untuk menjadi orang pertama yang menghentikan iblis itu, alias dengan membunuh Sakata. Kemudian saat Ryo akan dipenggal, beruntungnya Takegawa muncul dan langsung menembaki anak buahnya Sonohara. Sakata juga menyuruh Ryo untuk segera kabur, dan hal itu juga langsung membuat ingatan dari Ryo tentang pembantaian keluarganya kembali muncul. Ryo kemudian pergi kabur bersama Takegawa, sementara Sakata lanjut untuk melawan iblis merah. Tentu saja Sakata yang sudah kehabisan tenaga dibuat sangatlah kewalahan, namun ingatan pembantaian keluarganya kembali muncul yang membuat kekuatan Sakata meningkat hingga berhasil untuk mengalahkan iblis merah. Dan ternyata iblis merah merupakan saudara kembar dari Sonohara, namun memiliki wajah terbakar sebelah. Dengan kejamnya Sonohara menyingkirkan saudaranya sendiri. Kemudian dengan sisa tenaga yang dimiliki, Sakata pun terpaksa harus melawan Sonohara. Namun tentu saja, Sakata yang sudah kehabisan tenaga tidak bisa untuk melakukan banyak perlawanan. Bahkan dalam pertarungan itu, tangan kirinya juga dipotong oleh Sonohara. Tak mau menyerah begitu saja, Sakata terus untuk mendekati Sonohara agar bisa melawannya sampai akhirnya. Sementara itu Ryo dan juga Takegawa yang sedang melarikan diri, mereka dibuat terkejut dengan banyaknya orang yang dibunuh oleh Sakata. Akan tetapi Ryo yang khawatir, dia pun memilih untuk kembali, sementara Takegawa yang takut memilih untuk kabur.
Rio pun kemudian kembali dan mendapati Sakata yang kini sudah terluka sangatlah parah. Tak lama kemudian si rubah yang masihlah hidup kemudian datang untuk menembak Sakata. Beruntungnya Rio yang sudah sadar kalau rubah adalah orang yang sudah membunuh ibunya. Dia pun menjauh dan tentu saja pada akhirnya Sakata pun bisa untuk beristirahat dengan tenang setelah dia berhasil membalaskan dendam keluarganya dan mati di pelukan anaknya sendiri. Singkat waktu 1 tahun pun kemudian berlalu, terlihat saudara Sunohara yang ternyata masihlah hidup dan kini menyamar sebagai Sunohara dan kini menjadi wali kota. Dia pun pergi ke kuil untuk mengenakan topeng iblis milik Sunohara, kemudian mulai menari dengan senang karena dia kini sudah menjadi pemimpin. Namun yang terjadi, yaps, balas dendam Sakata akhirnya diakhiri oleh anaknya sendiri Rio dengan menggunakan anak panahnya. Rio juga melanjutkan pekerjaan ayahnya sebagai seorang pembunuh bayaran dan film ini pun akhirnya selesai. Baiklah teman-teman semuanya, apakah kalian puas dengan film yang satu ini? Kalau kalian puas silahkan tekan tombol subscribe-nya dan dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.